Kemarin saya subhanallah waktu di Pontianak, pas lagi makan, tidak sengaja seorang notaris saudara kita yang mengundang di Pontianak itu kemudian makan siang di rumah makan Padang. Dia undanglah teman-temannya dia. Di antaranya kepala cabang bank konvensional di situ. Duduk depan saya. Lalu kemudian setelah makan diperkenalkan, oh ini kepala bank semua banyak. Ada syariah, ada yang konvensional. Mata saya nyorot ke bank konvensional nih. Saya tanya, Pak, tidak pengen berhenti ya Pak? Saya tanya gitu. Oh pengen sih Ustaz. Ini ditunjuk temannya notaris, saya nggak usah sebutin namanya. Ini Bapak ini tahu betul saya ingin berhenti. Terus kenapa nggak berhenti Pak? Iya, lagi mengatur strategi. Gitu. Baik. Kalau dalam mengatur strategi ini Bapak mati bagaimana? Ini di meja makan nih, saya ngomong gitu. Kalau Bapak mati sementara atur strategi, bagaimana tanggung jawabnya hari kiamat? Dia diam. Coba Bapak pikirin coba. Ingat Pak, prestasi dunia ini hanya akan kita tinggalkan di dunia. Di akhirat, apa yang Bapak lakukan dari kebaikan akan diterima. Pikirkan baik-baik ini. 1 dirham riba, dalam hadis dikatakan lebih berat daripada 36 kali berzina. Riwayat lain lebih berat daripada berzina dengan ibu sendiri. Bapak sudah tahu belum itu? Iya Ustaz. Baik. Apa yang Bapak kira-kira mau lakukan sekarang? Nah, saya tanya gitu. Saya mau tinggalkan. Tapi kira-kira kiat-kiatnya Ustaz. Baik. Langkah pertama, kiat pertama Bapak keluar, saya bilang. Keluar dulu. Kenapa keluar? Dia kan diam. Saya tanya, Bapak pasti tanya saya, kenapa keluar? Saya bilang iya. Bapak sekarang lagi injak lumpur. Penuh lumpur nih semuanya. Lalu bilang, Ustaz bersihin dong. Saya bawa air nih, selang. Kalau saya siram, sementara Bapak di lumpur, tambah becek. Saya sampaikan hukum, Bapak masih tetap mau kerja di situ, tambah beban tuh. Pulang tambah terfikirkan, tambah ini. Jadi serba susah. Jadi caranya keluar dulu dari lumpur. Keluar di jalan, saya siram tuh. Bersih, keringin bisa lari. Gitu kan. Jadi harus keluar, nggak bisa, enggak. Bapak harus keluar dulu gitu kan. Baru bisa jalan gitu. Dia bilang sebenarnya gini Pak. Saya bilang minimal Bapak pindah ke syariah. Saya bilang gitu. Iya sebenarnya mau Pak. Dan Bapak perlu tahu, dia bilang Pak Ustadz. Waktu bank syariah dibuka, begitu mau buka cabang di sini dia bilang, gitu kan? Semua ini yang konven ini mau pindah ke syariah semua. Sampai sekarang dikasih peraturan udah nggak bisa lagi. Jadi ini yang membuat masih tertahan. Baik, kiat pertama dari saya keluar. Kiat kedua, Bapak mulai memikirkan dari uang yang ada untuk buka usaha. Usaha-usaha. Yang ketiga, menjelaskan pada istri, pada anak supaya mereka tidak kaget tentang masalah haram. Ajak mereka supaya satu rumah semua kerjasama untuk itu. Yang keempat bertawakal kepada Allah. Sudah. Kalau enggak nanti kalau mati bagaimana tanggung jawabnya? Allahu a'lam. Jadi seperti itulah kurang lebih nasihat saya kepada penanya tadi seperti saya sampaikan ke sana.